Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas anime Mushoku Tensei. Dalam video ini, gue tuh mau bahas lanjutan anime Mushoku Tensei berdasarkan light novel volume 6. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 6. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Saat ini, usia Rudius sudah mencapai 12 tahun. Tanpa sadar, Rudius tuh udah 2 tahun berkelana akibat peristiwa Vitoa. Saat ini party Rudius ada di kerajaan Dragon. Rudius dan partinya saat ini mereka tuh lagi diskusi. Rudius jelasin saat ini ada 3 rute yang bisa dipakai untuk menuju kerajaan Asura. Yang pertama adalah jalan raya yang biasa dipakai untuk jalur perdagangan. Tentunya itu adalah jalur yang aman. Tapi di sini Eris protes karena jalan itu terlalu memutar dan lama. Rudius jelasin jalan yang kedua adalah jalan lewat hutan. Kalau milih lewat hutan, tentunya mereka tuh nggak bisa pergi pakai kereta. Dan mereka tuh harus jalan kaki. Jadi lewat hutan nggak benar-benar bisa menghemat waktu. Sedangkan jalan yang ketiga adalah lewat kapal menuju benua Begarito. Di benua itu sangat berbahaya karena ada banyak monster ganas yang sangat mengerikan. Rudius nyimpulin, lebih baik mereka tuh lewat jalur perdagangan biasa karena lewat sana lebih aman. Ketika tidur, lagi-lagi Rudius tuh ditemui sama Dewa. Dewa di sini ngasih tahu kalau keluarga Rudius yang hilang ada di negara lain. Rudius tuh sebenarnya di sini tuh nggak mau percaya, tapi dia tuh mencoba percaya karena kemungkinan itu memang benar. Kalau Dewa bohong, maka Rudius tuh nggak akan pernah percaya lagi sama kata-kata dari Dewa. Dewa di sini berharap kalau Rudius tuh percaya sama semua kata-katanya. Rudius bilang kalau Dewa mempertemukan dia dengan keluarganya, maka kemungkinan Rudius tuh akan lebih mudah mendengarkan perkataan dan mengikuti kata-kata dari Dewa. Tapi sekali lagi Rudius bilang kalau dia tuh nggak akan pernah percaya 100% pada Dewa. Dewa di sini juga ngasih tahu gak semua orang tuh bisa menemuinya di dunia mimpi. Rudius adalah orang beruntung karena di beberapa kesempatan memiliki gelombang yang sama dengan Dewa, sehingga Rudius tuh bisa bertemu Dewa di mimpinya. Dewa pun jelasin apa yang harus dilakuin sama Rudius. Intinya, Rudius harus menuju kerajaan Sirone. Di sana Aisa Greyrat lagi ditahan. Dewa ngasih tahu ketika di kerajaan itu, Rudius tuh nggak boleh ngasih tahu identitasnya. Dan Rudius harus mengirim surat kepada kenalannya di kerajaan itu. Itu semua harus dilakuin Rudius supaya Aisa dan Lilia bisa selamat. Setelah dengerin saran dari Dewa, Rudius pun terbangun dan kepalanya tuh sangat sakit. Rudius juga di sini terlihat sangat mual. Ruijit nanya kondisi Rudius. Tentunya Rudius tuh bilang kalau dia baik-baik aja. Rudius bilang kalau dia tuh mual karena dia tuh melihat masa depan pakai matanya. Tentunya Rudius gak ngasih tahu kalau yang sebenarnya dia tuh baru aja ketemu Dewa. Ruijit di sini masih terlihat khawatir. Besoknya, ketika lagi makan, Rudius tuh ngasih tahu kalau mereka tuh harus berkunjung ke negara Sirone. Ruijit dan Eris langsung mengangguk tanpa bertanya. Eris bilang, karena Sirone adalah tempat guru Rudius mengajar, maka nggak ada salahnya untuk menuju ke sana, karena bisa aja ada bantuan di sana. Jadi guru Rudius yaitu Roxy, dia tuh pernah diceritain mengajar di kerajaan Sirone. Di sini juga, Rudius bereksperimen kalau dia tuh membuat nasi, dan setelah itu dicampur telur mentah. Rudius dan Eris memakannya, dan tentunya rasanya tuh sangat enak. Party Rudius pun menuju negara Sirone, tapi untuk menuju ke sana, mereka harus melewati 2 negara terlebih dahulu, yaitu kerajaan Sanakia dan kerajaan Kika. Di Sanakia ada beras dan tentunya di sana juga ada nasi. Itu membuat Rudius sangat bersemangat. Saat ini, Rudius menuju guild petualang yang ada di Sanakia. Ketika di sana, ada seorang pria yang mendekati Rudius. Pria itu terlihat gak percaya kalau di party Rudius tuh ada iblis dari ras super. Rudius di sini agak sedikit memprovokasi dan itu membuat pria itu mundur. Pria itu terlihat gak terlalu takut mengetahui ras super. Singkatnya party Rudius tuh sampai di kerajaan Sirone.
Tepatnya saat ini Rudius ada di ibu kota Latakia. Seperti kerajaan pada umumnya, kerajaan Sirone juga dikelilingi sama tembok besar sebagai pertahanan mereka. Ketika sampai di suatu tempat, parti Rudius selalu diskusi terlebih dahulu tentang apa aja yang harus mereka lakuin di tempat itu. Di sini, Rudius tuh terlalu banyak berpikir dan wajahnya terlihat sangat khawatir. Rudius di sini ditegur sama partinya. Rudius di sini bilang kalau mereka tuh harus nyembunyiin identitas mereka. Rudius di sini cerita kalau dia tuh mendengar kabar bahwa di kerajaan Sirone ada keluarganya yang hilang, yaitu mantan pelayannya yang bernama Lilia dan adik Rudius yang bernama Aisyah. Karena mendengar kabar itu, makanya Rudius nyaranin supaya mereka nyembunyiin identitas sebagai keluarga Greirat, karena bisa aja kerajaan waspada mendengar keluarga Greirat. Eris dan Rudius di sini diskusi tentang nama apa yang harus mereka pakai. Karena di dunia sebelumnya Rudius adalah otaku, Rudius bilang kalau dia tuh bakal pakai nama Knight of the Shadow Moon. Di sini Eris terlihat sangat kagum. Eris sangat suka nama yang keren yang dipakai Rudius. Karena Eris sangat suka nama itu, Rudius pun ngasih nama Eris Sword of the Shadow Moon. Sedangkan Ruijut dikasih nama Lance of the Shadow Moon. Besoknya, Rudius mempersiapkan alat-alat untuk nulis surat. Rudius mau nulis surat ke Roxy yang ada di kerajaan Sirone. Oh ya, di sini tuh Rudius masih belum tahu kalau Roxy udah pergi demi mencari Rudius dan semua keluarga Rudius yang hilang di peristiwa Vitoa. Rudius di sini nulis surat dan dia tuh nyelipin sebuah kode. Setiap kalimat yang Rudius tulis, semua huruf depannya tuh kalau dibaca vertikal akan menjadi kata help me. Rudius pun saat ini mengirim surat melalui guild petualang. Tapi ketika menuju ke sana, Rudius sadar kalau dia tuh diikuti seseorang. Rudius gak tahu siapa yang ngikutin dia. Sekilas, Rudius melihat bayangan seperti bayangan anak kecil. Rudius pun mutusin gak terlalu khawatir, tapi gak lama ada keributan. Rudius pun refleks pakai sihir bumi untuk membuat dinding. Dan Rudius juga melihat anak kecil yang menangis karena sebuah kertas dirobek-robek oleh dua prajurit. Dua prajurit menyadari kehadiran Rudius. Rudius di sini bilang kalau dia adalah Knight of the Shadow Moon yang merupakan kakak dari anak itu. Anak kecil itu mirip seperti Lily dan Paul. Itu artinya anak kecil itu adalah adik Rudius yang bernama Aisyah. Aisyah di sini memegang pinggang Rudius dan dia minta tolong pada Rudius untuk melindunginya. Rudius di sini nebakin sihir batu ke arah prajurit itu, tapi batu itu ditebas. Mengetahui Rudius pakai sihir tanpa mantra, prajurit itu curiga kalau Rudius adalah orang itu. Prajurit itu pun pakai peluit untuk meminta bala bantuan. Karena panik, Rudius tuh cepat-cepat pakai sihir batu untuk menciptakan ketapel yang besar. Dan dia juga sambil menggendong Aisyah. Dia pakai ketapel gede itu untuk menerbangkan Rudius dan Aisyah. Rudius dan Aisyah pun berhasil melarikan diri. Beberapa saat melarikan diri, Aisyah pun memperkenalkan dirinya. Aisyah di sini mengucapkan terima kasih. Aisyah juga bilang kalau dia nggak diselamatin sama Knight, maka Aisyah tuh bakal dibawa sama prajurit itu. Oh ya, Knight di sini maksudnya tuh adalah Rudius. Aisyah tuh masih belum tahu kalau Knight adalah Rudius. Aisyah di sini terlihat seperti anak yang sangat sopan. Semua perilakunya tuh sopan pada Rudius. Di sini juga Aisyah tuh cerita tentang kakaknya kepada Knight. Aisyah bilang kalau kakaknya itu adalah orang mesum. Ibunya terlalu berlebihan memuji kemampuan sihir kakaknya. Aisyah yakin kalau itu semua adalah kebohongan. Dan Aisyah sangat yakin kalau kakaknya hanyalah orang mesum pengkoleksi celana dalam. Aisyah di sini nanya nama asli dari Knight. Tentunya Rudius lagi-lagi pakai nama palsunya, yaitu pemimpin Dead End. Rudius bilang kalau dia tuh akan menyelamatkan ibu Aisyah. Aisyah di sini cerita 2 tahun yang lalu ketika peristiwa Vitoa, mereka tiba-tiba muncul di kastil kerajaan Sirone. Dan karena tampak mencurigakan, mereka pun gak boleh keluar dari kastil dan mereka juga gak diizinkan untuk ngirim surat. Aisyah di sini gak tahu detailnya tuh kayak apa. Rudius juga ceritain perjalanan singkatnya sejak insiden Vitoa. Mendengar kisah Rudius, Aisyah tuh ngerasa kalau Rudius tuh mirip dengan cerita kakaknya yang mengajar untuk bangsawan. Rudius di sini ceritanya tuh nggak detail supaya identitasnya tuh nggak kebongkar. Aisyah pun akhirnya kelelahan dan dia pun tertidur. Beberapa jam kemudian, datanglah Ruijut dan Eris yang baru aja selesai ngumpulin informasi. Rudius di sini ceritain
kalau dia tuh tanpa sengaja bertemu dengan gadis kecil yang merupakan adiknya yang bernama Aisyah. Tentunya Rudius juga ngasih tahu kalau dia tuh nyembunyiin identitasnya dari Aisyah. Rudius beralasan kalau ada info sesat tentang dirinya, makanya Rudius nyembunyiin identitasnya di depan Aisyah. Mengetahui situasinya, Eris dan Ruijert tuh bersemangat untuk menyerang kastil yang mengurung Lilia. Tentunya di sini Rudius menghentikannya, dan Rudius bilang kalau mereka tuh harus menunggu balasan surat yang udah Rudius kasih ke Roxy yang ada di kastil kerajaan Sirone. Besoknya di siang hari, Rudius tuh didatangi sama prajurit perempuan yang katanya dapat perintah dari Roxy untuk membawa Rudius ke kastil. Rudius di sini mutusin untuk ngasih tahu nama aslinya. Alasannya, karena pada dasarnya di surat tuh udah tertulis jelas nama Rudius, jadi udah nggak ada gunanya untuk nyembunyiin identitas Rudius. Rudius juga di sini mikir kalau kemungkinan prajurit kerajaan tuh nggak tahu bahwa identitas Knight adalah dia sendiri. Sebelum pergi, Rudius tuh menyuruh Ruijert dan Eris untuk jagain Aisyah. Ruijert di sini khawatir karena Rudius bakal sendirian menuju ke kastil, tapi Rudius yakinin mereka lagi kalau dia tuh bakal baik-baik aja. Di perjalanan menuju kastil, Rudius tuh mengobrol sama Ginger. Oh ya, Ginger ini adalah prajurit perempuan yang menjemput Rudius. Diketahuilah bahwa Roxy tuh benar-benar membantu kerajaan dengan pelatihannya. Roxy juga selalu cerita tentang murid jenius yang bernama Rudius. Rudius di sini menjadi agak malu. Rudius dan Ginger, mereka masuk kastil lewat pintu belakang. Diketahui juga kalau Ginger ini punya peringkat 12 di kerajaan. Ketika sampai di suatu ruangan, Rudius melihat ada seorang anak laki-laki tampak sombong yang sedang duduk. Terlihat juga ada 2 pelayan dan ada juga orang berpakaian pelayan tapi kondisinya tuh diikat di kursi dan mulutnya juga terlihat disumpal. Dan ternyata itu adalah Lilia. Rudius di sini nggak lihat Roxy. Rudius di sini bingung dengan apa yang telah terjadi. Atas perintah anak laki-laki itu, tiba-tiba lantai di bawah Rudius menghilang dan Rudius pun terjatuh ke dalam lubang. Rudius akhirnya terkurung. Di sini, Rudius mencoba pakai sihirnya, tapi ternyata nggak bisa. Anak laki-laki itu pun tertawa. Dia bilang kalau itu adalah penghalang tingkat tinggi yang dibuat untuk menjebak Roxy. Jadi mustahil bagi Rudius untuk menghancurkan penghalang sihir tersebut. Anak laki-laki itu pun perkenalkan dirinya. Namanya adalah Pax Sirone. Mendengar itu, Rudius tahu kalau Pax adalah pangeran yang diajar sama Roxy. Rudius di sini mempertanyakan keberadaan dari Roxy. Pax bilang kalau Roxy itu udah nggak ada di kerajaan. Pax di sini mengurung Rudius, tujuannya untuk memancing Roxy agar kembali ke kerajaan. Pax di sini curiga kalau Rudius adalah pacar dari Roxy. Tentunya Rudius di sini langsung membantahnya. Pax bilang walaupun Rudius bukan pacar Roxy, tapi dia yakin kalau Roxy itu bakal datang kalau murid kesayangannya tuh disandra. Ternyata di sini diketahui juga alasan Lilia disandra juga untuk memancing Roxy, tapi ternyata Roxy itu nggak kunjung datang. Pax bilang kalau dia bakal jadiin Roxy sebagai budak seks miliknya, dan Pax akan melakukan hal dewasa bersama Roxy di depan Rudius. Setelah itu Pax akan memenggal kepala Rudius dan dia ingin melihat wajah putus asa dari Roxy. Intinya fantasi Pax tuh mengarah ke BDSM. Di sini, Rudius juga nggak ngerti kenapa kabar tentang Lilia tuh nggak disebar ke seluruh dunia, padahal tujuannya tuh untuk nemuin Roxy. Paul aja nggak tahu kabar Lilia yang disandra, jadi nggak mungkin Roxy bisa tahu. Dan sekarang, Rudius tuh disandra, dan Pax juga nggak mau nyebarin kabar disandranya Rudius ke dunia. Rudius di sini jadi bingung, kalau kabar disandranya Rudius gak disebar ke dunia, gimana Roxy bisa tahu? Pax bilang kalau dia tuh nggak mau berurusan dengan bangsawan di negara Asura. Jadi dia tuh nggak bakal pernah menyebarkan berita disandranya Rudius dan Lilia. Pax bilang kalau dia sangat yakin Roxy bakal tahu sendiri kalau Rudius tuh disandra. Pax juga yakin kalau suatu saat nanti dia tuh bakal bertemu sama Roxy. Dan Pax akan ngasih tahu secara langsung kalau Rudius tuh disandra sama dia. Rudius di sini hanya terdiam karena kebodohan dari Pax. Setelah itu Pax pun pergi. Dari bawah, Rudius mendengar suara Pax yang lagi bertanya kepada prajurit tentang identitas penculik Aisyah. Rudius di sini deg-degan. Alasannya karena saat itu dia tuh nggak menyamar, jadi udah pasti identitasnya kebongkar.
Tapi ternyata prajurit bilang kalau yang menculik Aisyah adalah pria berotot besar. Rudius gak ngerti kenapa prajurit itu berbohong. Rudius juga di sini mendengar kalau Pax terlihat sangat kesal. Dan dari obrolan, Rudius curiga kalau keluarga Ginger disandra. Makanya Ginger tuh cuma menurut. Rudius di sini berpikir tentang apa yang harus dia lakuin. Rudius masih mencoba untuk menghilangkan penghalang, tapi dia tuh masih gak bisa. Rudius masih terus berpikir gimana caranya untuk keluar. Di tengah putus asa dan kekhawatirannya, tiba-tiba muncullah seseorang. Namanya adalah Zanoba Shirone. Dia adalah pangeran ketiga dari kerajaan Shirone. Zanoba di sini bertanya tentang dari mana Rudius tuh bisa dapetin patung iblis. Jadi, Zanoba ini tahu Rudius membawa patung iblis dan itu sangat menarik perhatian Zanoba. Zanoba pengen tahu siapa yang membuat patung iblis tersebut. Tapi di sini Rudius tuh cuma bilang kalau dia tuh membeli patung itu dari seseorang. Zanoba pun nunjukin patung iblis yang tentunya itu adalah patung dari Roxy. Zanoba bilang itu adalah patung iblis yang dibeli sama Pax karena bentuknya mirip seperti Roxy. Zanoba bilang patung iblis adalah satu-satunya patung yang dia tuh nggak tahu siapa pembuatnya dan dari mana asalnya. Intinya di sini Zanoba tertarik sama seni patung. Makanya dia tuh penasaran dan pengen tahu asal dari patung iblis. Bagi Zanoba, patung iblis bernilai sangat tinggi dan mahakarya seperti itu harusnya dihargai dengan mahal. Zanoba kesal karena patung seperti itu dijual sangat murah. Di sini diceritain juga ketika Lilia muncul di kastil secara tiba-tiba, Lilia membawa kado ulang tahun berupa liontin yang dibungkus sama celana dalam seorang cewek. Zanoba bilang kalau liontin itu kemungkinan kamuflase. Hadiah sebenarnya merupakan celana dalam wanita. Zanoba di sini ceritain semua detail dari patung iblis seperti Roxy. Zanoba terlihat bahagia dan senang ketika dia tuh jelasin semua detail dari patung iblis. Dan akhirnya sampailah pada bagian di mana celana dalam patung iblis itu ternyata sama dengan celana dalam yang dibawa Lilia untuk kado ulang tahunnya Rudeus. Zanoba di sini sangat yakin kalau yang menciptakan patung itu adalah Rudeus. Zanoba di sini sangat memuja Rudeus yang mampu menciptakan mahakarya yang sangat luar biasa. Zanoba pengen lihat langsung cara Rudeus dalam membuat patung iblis. Zanoba di sini merangkak seperti serangga dan dia tuh berusaha mencium kaki Rudeus. Intinya di sini Zanoba sangat memuja Rudeus dan menganggap kalau Rudeus adalah masternya. Zanoba di sini kesal karena saat ini Rudeus ada di dalam penghalang sihir sehingga Rudeus tuh nggak bisa menciptakan mahakarya yang sangat luar biasa. Rudeus di sini bilang kalau penghalang sihir tuh pakai kristal ajaib. Kalau Zanoba bisa menghancurkan penghalang, maka Rudeus tuh bisa bebas. Zanoba di sini janji kalau dia tuh akan berjuang membebaskan Rudeus demi menjadi murid Rudeus. Ternyata di sini diketahui juga kalau Zanoba tuh nggak tahu apa-apa tentang Pax yang mengurung Rudeus. Zanoba tuh cuma fokus sama patung, jadi dia tuh mengabaikan beberapa informasi. Karena pelaku yang menciptakan penghalang adalah Pax, Zanoba pun berpikir, dan ketika udah punya rencana, dia pun pergi meninggalkan Rudeus. Zanoba di sini terlihat akan melakukan apapun demi menjadi murid Rudeus. Oke, jadi saat ini ada 7 pangeran di kerajaan Shirone. Dan setiap pangeran memiliki penjaga di bawah komandonya. Yang paling banyak adalah pangeran pertama dengan 30 penjaga. Sedangkan yang paling sedikit adalah pangeran ketiga yaitu Zanoba yang ternyata dia tuh nggak punya pengawal. Oke, jadi Zanoba ini ketika dia lahir sebagai pangeran ketiga, gak lama kemudian lahir juga pangeran keempat. Karena Zanoba lahir dari selir, dan sedangkan pangeran keempat lahir dari rahim ratu, tentunya pangeran keempat tuh lebih mendapatkan perhatian. Suatu ketika, saat mengadakan pesta, Zanoba melihat saudaranya tuh tertidur sangat pulas. Zanoba yang sangat menyukai boneka, dia tuh melihat saudaranya itu mirip seperti boneka. Dan gak lama, Zanoba tuh mencabik-cabik kepala saudaranya seolah-olah saudaranya tuh adalah boneka. Insiden itu menggemparkan pesta. Dan ibu Zanoba akhirnya diasingkan karena perbuatan anaknya. Zanoba masih boleh tinggal di desa karena Zanoba adalah salah satu anak terberkati. Sejak insiden itu, Zanoba tuh cuma punya maksimal 3 pengawal.
raja melarang Zanoba memiliki banyak pengawal. Ketika Zanoba berusia 15 tahun, dia dinikahin sama putri dari keluarga yang punya sejarah kuat dalam menahan gempuran musuh. Dan akhirnya insiden baru pun terjadi. Ketika malam pertama selesai, Zanoba tuh memenggal kepala istrinya dan akhirnya dia kabur. Tentunya itu membuat keluarga perempuan sangat murka dan marah. Raja di sini merintahin untuk menangkap Zanoba. Zanoba pun akhirnya dikurung bersama boneka kesayangannya. Para prajurit sebenarnya disuruh untuk mengambil boneka kesayangan Zanoba, tapi pada akhirnya para prajurit itu kehilangan kepala mereka. Sejak saat itu, Zanoba dikenal sebagai pangeran pengoyak kepala. Raja di sini tahu sifat Zanoba. Selama Zanoba dikasih boneka, maka Zanoba akan menjadi anak penurut. Sejak saat itu, Raja melihat potensi luar biasa dari Zanoba. Zanoba digunakan sebagai kekuatan militer terkuat kerajaan Sirone. Oke, sekarang kembali lagi ke masa yang sekarang. Saat ini, Zanoba kembali ke tempat Rudeus sambil menarik kepala dari Pax. Pax di sini kesakitan. Terlihat juga ada pangeran lain dan beberapa prajurit. Zanoba di sini terlihat tersenyum. Zanoba bilang kalau Pax tuh udah mengancam keluarga dari Ginger, sehingga Ginger pengawal pribadi raja mau menuruti perintah dari Pax. Zanoba juga bilang kalau Pax tuh udah keterlaluan terhadap murid kesayangan dari Roxy. Kerajaan tuh pengen menjaga hubungan baik sama Roxy. Alasannya karena Roxy tuh udah sangat membantunya dalam pelatihan militer. Tapi sekarang Pax malah mengurung murid kesayangan dari Roxy. Saudaranya di sini terkejut karena Zanoba melakukan sesuatu demi negara. Zanoba bilang kalau dia tuh cuma tertarik sama boneka, dia tuh nggak tertarik apapun. Dan sekarang dia tuh cuma tertarik pada patung buatan Rudeus. Makanya sekarang Zanoba membongkar kebusukan Pax karena Pax adalah pelaku yang telah memenjarakan Rudeus. Pax di sini makin meringis kesakitan karena kepalanya tuh dipegang sama Zanoba. Di sini, Zanoba bilang kalau dia tuh hanya meminta untuk membebaskan Rudeus. Zanoba di sini meminta saudaranya untuk mutusin mau memihak padanya atau pada Pax. Saudaranya bilang kalau negara tuh butuh Pax karena Pax punya koneksi ke pasar budak. Tapi di sini, Zanoba tuh mengancam kalau dia akan segera merobek kepala dari Pax. Di sini, Pax tuh merintahin Ginger untuk membunuh Zanoba. Karena kalau enggak, maka keluarga Ginger akan dalam bahaya. Ginger bilang kalau keluarganya tuh udah diselamatin sama Ruijerd. Jadi Pax gak bisa pakai itu lagi untuk mengancamnya. Oke, jadi Aerys dan Ruijerd, mereka tuh telah membuat kekacauan di suatu tempat. Dan itu membebaskan keluarga prajurit yang disandra. Melihat kondisinya menguntungkan Zanoba dan kerajaan juga gak mau bermasalah sama Zanoba, pangeran lain pun mutusin untuk bebasin Rudeus beserta Lilia. Beberapa hari pun berlalu, Rudeus pun mengetahui cerita detail dari apa yang terjadi. 2 tahun lalu, ketika Lilia dan Aisha tiba-tiba muncul, pihak kerajaan Sirone langsung menjarahin Lilia. Lilia di sini tentunya ceritain tentang peristiwa Vitoa, tapi mereka tuh gak percaya. Ketika kebenaran info insiden Vitoa mencapai kerajaan Sirone, kerajaan tuh mau bebasin Lilia, tapi Pax menghentikannya dengan berbagai alasan. Pax juga saat itu langsung menjalin kontak sama pasar budak, dan Pax juga menyandra keluarga pengawal raja supaya menuruti perintah dari Pax. Tertekan karena perbuatan Pax, para prajurit pun cuma nurut. Suatu ketika, Aisha pun kabur. Dengan terpaksa atas perintah Pax, para prajurit mau menangkap Aisha. Ketika melihat yang menyelamatkan Aisha adalah seorang anak yang bisa pakai sihir tanpa mantra, para prajurit yakin kalau itu adalah murid jenius dari Roxy. Sejak saat itu, para prajurit pun membuat rencana. Awalnya rencana mereka tuh adalah membuat kekacauan di pasar budak. Setelah itu ngasih info tentang Aisha yang diculik. Dengan gitu, Pax bakal pakai pasukannya untuk mencari penculik Aisha. Di saat lengah, tadinya para prajurit itu mau meminta bantuan Rudeus dan memohon bantuannya, tapi ternyata nggak sesuai rencana. Rudeus tuh malah menulis surat yang ditunjukkan untuk Roxy, dan Pax mengetahui hal itu. Rudeus pun akhirnya dipenjara. Para prajurit bingung karena rencana mereka gagal total. Pada akhirnya, mereka tuh ceritain ke Ruijerd dan Aerys tentang semua yang terjadi. Ruijerd dan Aerys pun bergerak.
dan mereka tuh membuat kekacauan sambil bebasin para sandera keluarga prajurit. Ruijerd saat itu mau langsung menyerang kastil, tapi dihentikan sama prajurit. Prajurit bilang kalau mereka lah yang akan bebasin Rudeus. Saat itu, Ginger gak tahu rencana para prajurit, tapi ketika melihat keluarganya bebas, Ginger pun akhirnya paham. Dan dia buat keputusan untuk ngasih tahu patung iblis kepada Zanoba yang merupakan pria terkuat di kerajaan. Setelah bertemu Rudeus, besoknya Zanoba pun bergerak dan dia membunuh 2 pengawal milik Pax. Dan akhirnya dia pun menyeret Pax. Setelah insiden itu terungkap, Raja pun mutusin untuk mengasingkan Pax ke negara lain. Tentunya berita yang tersebar adalah Pax kuliah di luar negeri. Raja juga di sini sebenarnya tuh nggak mau lepasin Zanoba, tapi atas kesepakatan pangeran 1 dan kedua, Zanoba pun akhirnya ikut diusir dari negara. Di sini juga Lilia dibebasin, dan Rudeus tuh minta Lilia untuk diantarkan ke Powell. Ginger dapat perintah dari Zanoba untuk ikut dalam prajurit yang akan mengantar Lilia ke Powell. Para prajurit yang punya hutang budi kepada Ruijerd, mereka juga mau mengantarkan Lilia. Hal itu membuat Rudeus sangat tenang, karena mereka semua tuh bisa dipercaya. Sedangkan untuk Rudeus, Raja tuh menawarkan Rudeus untuk menjadi penyihir kerajaan. Tentunya ditolak sama Rudeus. Ketika masalah selesai, Rudeus mau pergi ninggalin kerajaan, dan Zanoba di sini menangis sambil memeluk Rudeus. Rudeus di sini bilang kalau mereka bertemu lagi, Rudeus janji kalau dia tuh bakal ngajarin Zanoba untuk buat patung. Zanoba di sini terlihat sangat senang, sampai-sampai dia tuh melempar Rudeus ke udara. Rudeus pun terjatuh dengan keras. Zanoba di sini menyuruh Ginger untuk menyembuhkan Rudeus. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.